Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Al-ummahat wal akhawat azani Allah wa iyyakunna jami'an wa rahimani wa rahimakunna. Kita masih di bab tentang beriman kepada qada dan qadar, yaitu masuki pasal ketiga. Kemarin kita telah bahas tentang definisi daripada qada dan qadar, kemudian beriman kepada qada Allah dan qadarnya, yaitu penjelasannya, dan pasal ketiga di sini yaitu tingkatan beriman kepada takdir atau maratibul iman bil qadar. Artinya ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ada 4 tingkat, 4 jenjang untuk kita dapat memahami makna beriman kepada takdir yang benar. Sebenarnya ini sudah sedikit kita singgung pada waktu menjelaskan makna beriman kepada qada Allah dan qadarnya. 4 tingkatan beriman kepada takdir. Yang pertama yaitu beriman kepada ilmu Allah. Beriman kepada ilmu Allah. Karena ilmu Allah, artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang diantara sifat-sifat Allah itu adalah al-ilmu. Al-ilmu maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui sejak azali. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sejak azali. Sejak azali artinya Allah mengetahui segala sesuatu, menguasai segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun sekecil apapun dari semua makhluknya, baik yang ada di langit maupun yang di bumi, yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Maknanya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dari awal penciptaannya sampai dengan akhir penciptaannya. Yang sifat ilmu Allah ini azali. Maknanya azali, Allah mengetahui tanpa awalan, tanpa permulaan. Sehingga tidak ada istilah sejak kapan Allah mengetahui, tidak ada awalannya. Allah mengetahui, dan sifat mengetahui Allah ini sifat zatiyah, sifat yang melekat pada zat Allah. Dan Allah telah mengetahui segala hal dan segala peristiwa semuanya, dari sebelum ada sesuatu, dari dulu azali. Allah mengetahui seluruh makhluknya sebelum Allah menciptakannya. Juga Allah mengetahui semua kondisi makhluknya, hal ehwal makhluknya di masa yang terdahulu maupun yang akan datang. Semuanya telah ada dalam ilmu Allah tanpa kecuali. Bahkan segala yang dilakukan secara rahasia maupun yang terang-terangan, Allah telah mengetahui. Maknanya yakni apa yang diucapkan oleh hati hamba Allah, itu sudah Allah ketahui sebelum adanya sesuatu pun. Di sini maka kita harus yakin dengan ilmu Allah ini, bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan ayat-ayat suci Al-Quran yang menegaskan ilmu Allah ini sangat banyak. Di sini disebutkan ada 4 ayat dan 1 hadis sebagai satu bukti saja, sebagai satu dalil. Yang sungguhnya
Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali ayat-ayat suci yang menyebutkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maknanya tidak ada bagian sekecil apapun di alam semesta ini yang tidak diketahui oleh Allah. Bahkan butiran debu yang tidak tampak oleh mata, Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui jumlah bilangan debu dan pasir, bahkan tetesan air yang ada di alam semesta ini, dari awal penciptaan sampai dengan akhir penciptaan. Bahkan manusia yang tidak mampu memberikan istilah bilangannya, Allah tahu, dan Allah mengetahui semuanya. Dan ini menunjukkan ilmu Allah yang tak terhingga, maha mengetahui. Allah Al-Alim. Di antara dalil-dalil ini banyak sekali, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Talaq ayat 12. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Artinya bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Artinya ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang disebut sesuatu dan yang tercipta oleh Allah, baik yang belum maupun yang akan diciptakan ataupun yang sudah jauh lama diciptakan, Allah mengetahuinya. Tidak ada yang tidak diketahui. Bahkan ilmu Allah itu sebelum ada sesuatu pun Allah mengetahui. Kemudian dalil kedua diantaranya surat Al-Hasyr ayat 22. Surat Al-Hasyr ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwallahu, dialah Allah, alladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alimul ghaibi, Allah yang mengetahui segala perkara yang gaib, yaitu yang tak tampak oleh mata, yang tidak bisa diketahui oleh indera manusia. Wasyahadah, alimul ghaibi wasyahadah. Wasyahadah, segala yang nyata, segala yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Kalau yang tidak nyata saja, yang tidak terlihat oleh mata saja dan diketahui oleh Allah, apalagi yang nyata, maka sangat jelas. Dan bagi Allah tidak ada bedanya, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, sama-sama bagi Allah mudah. Dan Allah mengetahui dengan jelas tanpa ada satu kesamaran pun. Ini dalil kedua yang menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dalam beriman kepada takdir kita harus mengimani ini lebih dahulu? Karena ketika peristiwa itu terjadi di luar apa yang kita inginkan, kita tahu inilah yang sudah Allah ketahui yang bakal terjadi. Ketika ada seorang yang ia kemudian berbuat kemaksiatan dan segala macam, inilah yang telah Allah ketahui sebelum segala sesuatu itu ada. Maknanya Allah sudah tahu bahwa hambanya ini akan berbuat begini dan begitu, dan akan bermaksiat ataupun berdurhaka dan sebagainya. Kemudian dalil ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surat Saba ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin, tidak tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seberat dzarrah pun, baik fis samawati, baik di langit, wala fil ardi, maupun di bumi, wala asgharu min dalika, baik yang lebih kecil dari itu, wala akbar, maupun yang lebih besar, illa fi kitabim mubin, dan semua yang sudah Allah ketahui itu
dan segala peristiwa yang bakal terjadi dari awal penciptaan sampai dengan hari kiamat dan sampai selanjutnya, itu semuanya ada di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Semua sudah tercatat. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan apa yang Allah ketahui itu semuanya Allah tuangkan dalam Lauh Mahfuz, dalam catatan takdir. Dan Allah mencatatnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang 50.000 tahun adalah dicatatnya takdir itu di Lauh Mahfuz. Sedangkan ilmu Allah sudah mendahului itu semua, yang sifat ilmu Allah itu azali. Azali itu melekat pada zat Allah yang tidak memiliki awalan. Karena Allah adalah huwal awal, dialah Allah yang paling pertama yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Maknanya wallahul awwalu bila bidayah, Allah yang maha pertama dan tidak memiliki permulaan. Maka ilmu Allah juga azali, tidak ada permulaannya. Allah mengetahui, dan ilmu Allah ini melekat pada zat Allah, melekat pada zat Allah. Dan Allah maha ada dan maha pertama dan tidak ada awalannya. Maka dikatakan di sini fi kitabin, ini nanti akan menjadi poin kedua, tingkat kedua di dalam beriman kepada takdir, yaitu catatan takdir di Lauh Mahfuz berkaitan dengan ilmu Allah. Dalil keempat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 59. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa indahu mafatihul ghaibi, dan di sisi Allah lah mafatihul ghaibi, kunci-kunci semua yang gaib. Kunci-kunci semua yang gaib. Artinya apa? Allah mengetahui semua perkara yang gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali Dia, Allah. Perkara gaib itu apa? Di antaranya segala yang belum terjadi. Itu perkara gaib, atau sesuatu yang sudah lampau terjadi yang dalam pandangan manusia tidak mungkin itu bisa mengetahuinya. Tapi Allah mengetahui. Bahkan Allah mengetahui sebelum segala sesuatu terjadi. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah Subhanahu wa taala dirinci di sini. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Dia, Allah, dirinci oleh Allah sendiri. Allah mengetahui segala yang ada di daratan, wal bahri, dan segala yang ada di lautan. Baik yang di daratan maupun yang di dalam lautan Allah tahu. Yang di daratan masuk ke dalam tanah sampai sedalam apapun Allah tahu. Allah mengetahui secara detail dan rinci semua yang ada di bawah tanah ini, dari materi kerikilnya, batu-batuannya, dan semua jenis batuannya, semua jenis kerikilnya, dan segala yang ada di dalamnya, termasuk minyak bumi ataupun api ataupun lahar ataupun semuanya ada dalam ilmu Allah. Itu fil barri wal bahri, dan semua yang di lautan, baik airnya maupun semua jenis ikan dan binatang yang ada di dalam lautan, termasuk tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, pasir, semua berapa bilangan pasir di muka bumi ini Allah tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan satu helai daun yang rontok dari tangkainya jatuh ke muka bumi, di mana itu terjadi Allah tahu. Dan kapan terjadinya Allah tahu, dan Allah mengetahui semuanya. Berapa jumlah bilangan daun yang jatuh, dan berapa lama proses jatuhnya dari tangkai sampai ke tanah.
Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan rinci. Wala wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui tidak jatuh sebutir biji pun, wala habbatin, tidak jatuh sebutir biji pun fi dhulumatil ardi, yakni yang jatuhnya sampai ke dalam kegelapan bumi. Disebutkan di dalam bentuk jamak fi dhulumatil ardi, kegelapan bumi, yaitu maksudnya jatuh ke lautan, kemudian masuk ke dalam lautan, tertimbun oleh pasir di dalam lautan, dan lautan itu sendiri tertutupi oleh karang-karang dan binatang-binatang yang kejauhannya dalamnya bisa sampai 1000 meter atau 1 kilo atau bahkan lebih dari itu. Dan di atas bumi pun, di atas laut pun tertutupi oleh awan-awan, dan dilapisi langit sampai 7 lapisnya. Allah tahu sesuatu yang jatuh itu apa dan di mana dan kapan jatuhnya dan bagaimana sampai ia berada di dalam kegelapan bumi itu. Termasuk apa yang di tanah, yang tertimbun dari mulai awal tanah itu kemudian tertimbun sampai akhirnya dia berada di paling bawah. Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin, baik sesuatu yang basah, wala yabisin, ataupun sesuatu yang kering, yaitu baik yang ada di perairan ataupun yang ada di daratan, illa fi kitabim mubin, dan semua itu diketahui oleh Allah dan semuanya telah dicatat di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum ada apa-apa. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui, maka takdir itu tidak ada yang jahat. Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana, Allah maha pengasih penyayang kepada hambanya, Allah maha sempurna dalam semua sifatnya, dan segala keburukan yang terjadi pada makhluk itu karena dosa-dosa makhluk sendiri, dan Allah telah mengetahuinya sejak awal di alam azali, yakni di awal tidak ada awalannya. Allah maha mengetahui. Jadi kuncinya kalau ada peristiwa apapun, Allah yang maha tahu. Semua itu bakal terjadi. Semua yang Allah telah ketahui bakal terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga yang lainnya termasuk Imam Bukhari meriwayatkannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anak-anak orang musyrik. Kita kadang kan punya prihatin juga, anak-anak orang musyrik yang mati kecil itu gimana, masuk surga atau masuk neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahu a'lamu bima kanu amilina idz khalaqahum. Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan ketika mereka diciptakan, ketika Allah menciptakan mereka. Meskipun di sini ada ayat-ayat lain, ada hadis-hadis lain yang bersinggungan dengan masalah anak-anak orang musyrik, maka yang jelas di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memberitahukan kepada kita, apakah anak-anak orang musyrik itu akan masuk surga atau masuk neraka. Allah adalah zat yang maha mengetahui, maha adil, maha bijaksana. Di sana ada riwayat-riwayat yang mengatakan anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik maka mereka semua surga. Ada yang mengatakan juga tergantung dengan lahirnya dari keluarga mana. Kalau keluarganya kafir maka dia juga akan. Ada riwayat semacam itu. Tetapi ada khilaf di antara ulama apakah riwayat ini sudah dimansukh, yaitu dengan riwayat yang berikutnya yang menyebutkan bahwa orang yang mati sebelum balik mereka itu adalah berada dalam asuhan Nabi Ibrahim. Ada juga yang ketiga tadi, riwayat ini yang menyebutkan apa? Bahwa Allah mengetahui ketika Allah menciptakannya,
apakah ia kelak akan menjadi orang yang baik atau orang yang jahat. Allah Maha mengetahui ketika nanti diciptakannya. Anak-anak orang musyrik ini akan jadi seperti apa, Allah Maha mengetahui. Tetapi di sini tidak membicarakan anak-anak musyrikin yang mati di saat sebelum balik, tetapi ditanya tentang anak-anak musyrik, yaitu kondisi mereka ketika musyrik itu, ketika terlahir dari musyrik mau jadi seperti apa Allah tahu. Ada di antara mereka yang kemudian masuk Islam ketika dewasa. Ada juga yang yakni mereka menjadi, dan kebanyakan mereka menjadi seperti orang tuanya. Dan itu semua terjadi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini semua dalil menunjukkan bahwa ilmu Allah, penguasaan Allah terhadap segala sesuatu yang hadir atau yang gaib, yang telah lalu dan yang akan datang, dan apa-apa yang tidak ada. Allah tahu. Bagaimana seandainya hal itu ada, Allah tahu. Semuanya itu sangatlah jelas bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satu kesamaran pun. Ini poin pertama dari tingkatan beriman kepada takdir. Jadi yang pertama harus kita yakini Allah Maha tahu dan Allah Maha adil. Yang kedua, tingkatan kedua di dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini yang berkaitan dengan kitabah. Allah Subhanahu wa taala menulis dan mencatat takdir semua makhluknya di Lauh Mahfuz. Jadi semua peristiwa yang bakal terjadi sebelum terjadinya sesuatu yang bakal terjadi, seperti penciptaan langit dan bumi dan prosesnya sampai di mana Allah menciptakan makhluk-makhluk yang di bumi maupun yang di langit dan seluruhnya, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya di Lauh Mahfuz, dan tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun terlupakan, tidak ada. Sekecil apapun. Jadi apa yang terjadi pada hari ini, beradanya kita di sini, itu sudah diketahui oleh Allah, dan Allah telah catat di Lauh Mahfuznya tanpa ada satu kesamaran pun mengenai hal ini. Dalil-dalilnya juga sangat banyak sekali di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya di sini ada beberapa ayat yang semestinya kita yakni mengetahui dan menghafalnya kalau bisa. Yaitu yang pertama firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hadid ayat 22. Dalam surat Al-Hadid ayat 22 Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nadra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, maupun yang terjadi pada diri kalian sendiri, illa fi kitabin, melainkan semua peristiwa bencana itu telah tercatat di kitab Lauh Mahfuz, min qabli an nabraha, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, apalagi peristiwa-peristiwa itu sendiri. Jadi sudah termaktub semuanya. Musibah apapun yang bakal terjadi sudah tidak bisa dihindarkan, itu pasti bakal terjadi. Tetapi kita tidak boleh berpasrah terhadap takdir. Yang harus adalah ridho terhadap ketetapan takdir ketika terjadi. Jadi mengimani takdir bukan untuk bersikap pasif, karena kita tidak tahu apa takdir masing-masing kita dan takdir kehidupan dunia ini semua. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan la ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahui semua peristiwa itu kecuali Allah. Bahkan para malaikat tidak tahu. Bahkan para malaikat pun tidak ada yang tahu. Para nabi dan para rasul tidak ada yang tahu. Mereka mengetahui hanya apa yang Allah beritahukan kepada mereka yang terkait dengan kemaslahatan diri manusia, yaitu dalam keimanan terhadap hari akhir termasuknya. Jadi tidak ada yang terlewatkan di sini. Maka
Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak ada satu bencana pun, musibah apapun yang menimpa di bumi ini ataupun di dirimu fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan semuanya sudah termaktub di Lauh Mahfuz sebelum kami Allah menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya mengetahui dan mencatat segala peristiwa yang ada di alam semesta dari awal penciptaan sampai akhir kehidupan alam semesta ini, itu buat Allah mudah sekali, tidak ada yang sulit. Karena Allah cukup innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Karena urusan Allah itu, apabila Allah menghendaki sesuatu itu untuk terjadi, cukup Allah hanya berfirman, berkata kepada sesuatu itu kun, jadilah, fayakunu, maka semua yang Allah kehendaki bakal terjadi. Karena semua terjadi sesuai dengan ilmu Allah, dan semua terjadi sesuai dengan kehendak Allah, itu yang ketiga nanti. Di dalam ayat yang lainnya, surat Al-Hajj ayat 70, surat Al-Hajj ayat 70, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardi inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'alallahi yasir. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardi, bahwa sungguhnya Allah mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Ya'lamu, Allah mengetahui, dan mengetahui segala peristiwa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Berapa jumlah para malaikat yang kita tidak bisa ngitung, Allah tahu. Dan bahkan bilangan yang sudah kita kenal itu tidak cukup untuk menyebutkan jumlahnya malaikat. Tapi Allah tahu. Dan Allah mengetahui juga semua yang di bumi, semua jenis makhluk yang ada di bumi Allah tahu. Demikian pula yang ada di udara, tidak ada yang tersembunyi dari sisi Allah. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Ketahuilah, tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Allah mengetahui semua yang ada di langit dan yang di bumi. Tidak hanya makhluk-makhluknya, tapi juga segala peristiwanya. Inna dzalika fi kitabin. Sungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi, benda-bendanya, makhluk-makhluknya, ciptaan Allah, maupun semua bentuk peristiwa dan kejadiannya, semuanya fi kitabin, berada di dalam catatan Lauh Mahfuz, sudah dituangkan, dicatat di sini. Keimanan kita meyakini kalau sesuatu terjadi nggak usah kecewa, nggak usah marah. Ini sudah menjadi ketetapan Allah yang sudah Allah ketahui dan sudah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz, dan itu pasti terjadi. Yang ada adalah bagaimana kita perbaiki masa depan kita. Apa yang sudah lewat tidak akan bisa berubah, tapi kita masih bisa berusaha untuk memperbaiki masa depan. Tetapi tidak boleh juga kita mencela orang di masa lalunya. Nggak boleh, apalagi orang itu sudah bertobat, sudah memperbaiki diri, dan nggak boleh kita itu menyalahkan orang lain hanya dengan dasar apa yang ada pada dirinya di masa lalu. Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka juga sebelum masuk Islam, kebanyakan termasuk senior para sahabat, mereka dulunya adalah musyrikun, orang-orang musyrik. Maka mereka ketika datang Islam dan kemudian hidayah itu masuk ke dalam hati mereka, mereka beriman kepada Nabi SAW dan mentauhidkan Allah. Itu juga semua ada dalam ilmu Allah dan sudah termaktub di Lauh Mahfuz, dan Allah tidak memvonis mereka terhadap masa lalunya ketika dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak boleh memvonis orang lain yang sudah terjadi di masa lalu. Tetapi orang itu sudah berubah. Kalau orang itu sudah berubah, maka nggak perlu kita menjelek-jelekan. Oh, dia yang dulunya suka, nggak usah. Nggak ada. Tetapi yang baik bagi kita adalah memperbaiki diri kita dan mengoreksi diri kita, kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Inna dzalika 'alallahi yasir. Ini diulang oleh Allah di surat Al-Hajj ayat 70, seperti di akhir surat Al-Hadid ayat 22. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguhnya
Melakukan yang demikian itu bagi Allah mudah sekali, yaitu mencatat segala peristiwa yang bakal terjadi bagi Allah mudah dan tidak ada satu kesulitan, karena semuanya hamba Allah, makhluk Allah. Ketika Allah pertama kali hendak menciptakan alam, pertama kali yang Allah ciptakan, dan saat itu sudah ada arsy, tapi arsy bukan bagian dari yang pertama diciptakan. Maksudnya bahwa Allah telah menciptakan arsy, dan arsy itu sudah ada di atas air, dan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Nanti disebutkan dalilnya di sini insyaallah taala. Kemudian dalil yang keempat, yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 38. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada satu binatang pun yang berjalan di muka bumi, yang melata, yang berjalan di muka bumi, dan tidak pula burung yang terbang dengan dua sayapnya di udara, melainkan mereka semua itu adalah umat-umat seperti kalian juga. Semut kumpulannya itu adalah umat, burung dengan kelompoknya itu adalah umat, ikan di lautan juga semua binatang di komunitasnya, mereka itu semua adalah umat seperti juga kita manusia. Maknanya mereka semua adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak melewatkan sedikit pun, sesuatu pun dari semua yang ada di langit dan di bumi, di udara maupun di daratan, sedikit pun. Semuanya fil kitabi, sudah Allah cantumkan, catatkan di lauh mahfud. Jadi sudah tercatat segala jenis burung yang belum kita ketahui, yang kelak akan diciptakan oleh Allah, atau yang dahulu sudah pernah diciptakan yang kita tidak mengenalnya. Seperti misalnya binatang-binatang, seperti misalnya menurut penemuan-penemuan dinosaurus, pterosaurus dan segala macam jenisnya, dengan burungnya ataupun segala macamnya, yang itu entah penilaian mereka itu benar atau salah, tetapi Allah telah mengetahui yang pernah ada dan semuanya termaktub di lauh mahfuz. Summa ila rabbihim yuhsyarun, dan semua makhluk Allah itu kelak nanti akan dihimpun kepada Tuhannya, yakni akan kemudian dihimpun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan binatang-binatang pun nanti akan dikisos satu dengan yang lain. Binatang yang berbuat zalim akan dibalas dengan, yakni Allah memberikan kekuasaan kepada binatang yang dulu dizalimi, yang lemah, untuk membalas sesuai kezalimannya, sebelum kemudian binatang-binatang itu dimatikan dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menyebutkan ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun di catatan lauh mahfuz yang kami lewatkan dari semua makhluk dan ciptaan dan peristiwa yang ada di langit, di bumi maupun di udara. Ini kita bisa bayangkan kayak apa catatan lauh mahfuz itu tebalnya. Kalau kita melihat ada kitab-kitab yang kadang dikarang sampai jumlahnya 30 jilid, 50 jilid, itu baru segitu. Padahal hidup seseorang yang menyelesaikan kitab itu baru dalam satu masa hidupnya, yang mungkin hanya sekian puluh tahun. Akan tetapi bagaimana dari awal penciptaan langit dan bumi sampai dengan akhirnya, tidak hanya benda-bendanya atau makhluk-makhluknya, bahkan peristiwanya yang kejadian pun detail tercatat di lauh mahfuz. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak melewatkan sedikit pun dalam Alkitab, yakni tidak kami lupakan, tidak kami abaikan. Maknanya semua tercatat, termasuk peristiwa kita, gerakan kita, perbuatan kita, semua sudah tercatat dan sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh Allah Maha Agung, Maha Kuasa, yakni Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu.
Dalil keempat, di sini dinukilkan dari riwayat hadis dari Imam Ahmad dalam kitab Asy-Syari'ah karya Imam Ahmad Al-Ajuri, disebutkan di beberapa nomor dalam hadisnya. Yang pertama dalam Imam Ahmad ini, hadis ini Rasulullah SAW ini sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalam." Yang hal pertama kali Allah ciptakan, itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tabaraka wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi menciptakan pena. Inilah pena takdir yang dikenal dengan qalam, pena takdir. Summa qala lau, kemudian Allah berfirman kepada pena tersebut. Ini pena kok diajak ngomong sama Allah? Iya, karena semua alam semesta ini makhluk Allah dan mereka semua tunduk kepada Allah. Dan mereka semua tunduk terhadap semua perintah Allah. Bahkan langit dan bumi itu sendiri juga tunduk kepada Allah. Tidak ada yang mendurhaka kecuali manusia. Manusia ada yang durhaka, apalagi bangsa jin. Nah, di sini kemudian Allah perintahkan kepada pena yang telah Allah ciptakan, "Uktub, wahai pena, tulislah." Maka sang pena berkata, "Wa ma aktub?" Qala, "Wa ma aktubu?" Apa yang harus aku catat ya Rabb, wahai Allah? Apa yang harus aku tulis? Maka qala, Allah berfirman, "Faktub ma yakunu wa ma huwa kainun ila an taqumas saatu." Maka tulislah, maka catatlah segala peristiwa yang mayakunu yang akan terjadi, wa ma huwa kainun, dan segala apa yang terjadi, yang akan terjadi dan yang terjadi, yang bakal terjadi, ila antakum masa, sampai terjadinya kiamat nanti, sampai terjadinya kiamat nanti. Jadi tidak ada sesuatu peristiwa apapun melainkan semuanya tercatat. Uktub ma huwa kainun wa ma yakun, ma yakunu wa ma huwa kain, yakni yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dan yang terus terjadi. Itu semua disuruh mencatat dan dicatat oleh catatan, yang dicatat oleh pena catatan takdir tadi. Dan pena ini sudah selesai tugasnya yang di Lauh Mahfuz. Yang masih berjalan adalah nanti ada pembagian takdir, ada takdir setahun sekali, takdir seumur manusia pada individu masing-masing, takdir takdir harian. Tadi takdir utama adalah takdir umum yang ada di Lauh Mahfuz, sudah selesai. Nanti insya Allah ada pembagian ini. Mungkin tidak cukup hari ini, tapi nanti kita bahas di pertemuan datang. Jadi takdir umum, kemudian ada takdir rincian nanti, yaitu yang peristiwa yang bakal terjadi selama 1 tahun sekali, dicatat di saat turunnya Lailatul Qadar, saat terjadinya Lailatul Qadar. Kemudian juga catatan takdir sepanjang umur manusia, masing-masing kita telah dicatat takdir kita di hari Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita, tatkala kita masih berada di dalam rahim ibu, yaitu di usia 120 hari. Itu catatan takdir umuri sepanjang umur manusia. Dan ada takdir harian. Nah, takdir-takdir harian inilah yang pena itu terus bergemerincing mencatat takdir-takdir yang terjadi setiap hari. Itu catatan takdir yang disitulah yang pernah didengar oleh Nabi SAW ketika beliau berada di Sidratil Muntaha, ketika peristiwa Mi'rajnya Nabi sampai ke langit ke-7. Gitu. Ini juga menyebutkan tentang catatan takdir, yaitu pena itu sendiri mencatat dan tidak pernah berhenti mencatat, dan sudah ada catatan yang komplit mengenai segala peristiwa yang sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalil kelima yaitu dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam riwayat Imam Bukhari.
yang sanadnya melalui sanad sampai kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kemudian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar au minal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun di antara kalian melainkan sudah ditulis oleh Allah tempat tinggalnya, tempat duduknya dari neraka atau dari surga. Maknanya dia akan tinggal di neraka atau tinggal di surga sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dicatat ketentuannya. Illa qad kutiba maq'aduhu minan nar au minal jannah, melainkan telah dicatat tempat duduknya, yaitu tempat tinggalnya, minan nar di neraka, au minal jannah atau di surga. Allah, nas'alullahal jannah wa na'udzubillahi minan nar. Kita takut karena kita tidak tahu akhir hayat kita seperti apa. Tidak ada yang tahu. Karena ada orang yang ahli ibadah sepanjang umurnya, di akhir hayatnya dia kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita nggak boleh sombong, akan tetapi kita harus selalu memohon kepada Allah keselamatan. Faqala rajulun minal qaum, maka ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi yang saat itu bersama Nabi. Ala natakiru ya Rasulullah, mungkin ini juga yang ada dalam benak kita. Kalau begitu, mengapa kita tidak bersandar saja? Ya Rasulullah, tidakkah kita cukup bersandar kepada takdir saja, nggak perlu beramal mengikuti takdir? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak boleh. Jangan. I'malu, yakni beramallah kalian, berbuatlah kalian, yaitu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullun muyassar, karena setiap orang itu akan dimudahkan, masing-masing orang akan dimudahkan untuk melakukan apa yang sudah Allah takdirkan. Ya Allah, nas'alullahal afwa wal afiyah wassalamah fid dunya wal akhirah. Summa qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah yang ada di dalam surat, yaitu surat Al-Lail ayat 5 sampai dengan ayat 10. Allah tabaraka wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang yang ia memberi dan bertakwa, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan ia membenarkan surga, membenarkan adanya pahala yang terbaik. Al husna itu pahala terbaik, yaitu surga. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, maka niscaya kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan menyiapkan bagian jalan yang mudah. Maknanya orang yang ia memberi dan bertakwa, kemudian membenarkan takdir, sadaqah bil husna, membenarkan pahala terbaik yaitu surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah berjanji akan menyiapkan baginya jalan kemudahan menuju surganya. Maknanya orang itu akan dimudahkan sesuai dengan takdir yang telah Allah ketahui dan telah tercatat di Lauh Mahfuz. Wa amma man bakhila, dan adapun orang yang bakhil, wastagna, dan dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam terjemahnya, adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, yaitu tidak butuh Allah, wastagna wa kadzdzaba bil husna, dan ia mendustakan pahala yang terbaik, yaitu mendustakan adanya surga, maknanya tidak percaya dengan hari akhir. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit untuk bisa, yakni jalan sulit artinya penderitaan-penderitaan yang akan dia temui di akhirat nanti. Ini kenapa?
Karena itulah yang akan dilakukan, karena itulah yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ada apapun, dan kemudian Allah catatkan 50.000 tahun sebelum terjadi penciptaan langit dan bumi. Ini dalil-dalil yang semuanya menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla telah mencatat segala sesuatu sebelum menciptakannya dan tidak melupakannya sedikit pun. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Kemudian tingkat beriman kepada takdir yang ketiga, yaitu beriman kepada masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan juga qadarullah, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh, qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh, yang syamilah jami'ah. Maknanya Allah berkuasa atas segala sesuatunya di alam semesta ini, dari sebelum ada apapun sampai dengan akhir penciptaan. Semua ada di dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Karena Allah berkehendak, maka hanya yang terjadi hanya apa yang Allah kehendaki. Sedangkan yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Bukan karena Allah tidak mampu, melainkan karena Allah tidak menghendaki itu terjadi. Misalnya manusia sudah berupaya berbondong-bondong dengan sekuat tenaga, semuanya berusaha untuk melakukan sesuatu hal yang sebenarnya ringan, mudah, tapi Allah tidak menghendaki terjadi, maka tidak pernah terjadi. Dan kita harus ridho, di sini harus belajar ridho. Kenapa tidak terjadi? Inilah yang sudah takdir, yaitu sudah diketahui oleh Allah dan sudah dicatat di Lauh Mahfuz dan tidak dikehendaki oleh Allah untuk terjadi. Artinya yang dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Maka bila Allah menghendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Maka disebutkan masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki pastilah itu yang terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa yang tidak Allah kehendaki lam yakun, tidak akan pernah terjadi. Nah, dalil-dalilnya diantaranya juga banyak di dalam Al-Quran. Di sini sebutkan ada beberapa, 3, 4. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat Quran 4 di sini. Yang pertama surat Fatir ayat 44. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 44. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in. Tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, mengalahkan Allah, membuat Allah lemah. Pernah ada dalam pelajaran filsafat yang bertanya, Allah, kalau Allah berkuasa, bisa nggak Allah menciptakan sesuatu yang Allah tidak mampu? Ini pertanyaan bodoh, goblok ya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa, tidak ada sesuatu pun yang tidak mampu Allah lakukan. Maka tidak relevan orang menanyakan kalau Allah kuasa coba menciptakan. Allah tidak, itu namanya tidak kuasa. Allah pasti kuasa, semuanya dalam kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka tidak mungkin ada sesuatu yang tidak dikuasai oleh Allah, tidak dimampui oleh Allah. Makanya dikatakan makanallah wa makanallah liyu'jizahu min syai'in. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan, melemahkan Allah. Fis samawati wala fil ardi, baik yang di langit maupun yang di bumi. Innahu kana aliman qadira, sungguhnya Allah itu zat yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Bagaimana sesuatu bisa mengalahkan Allah? Allah tahu sebelum sesuatu itu terjadi. Dan bagaimana sesuatu itu tidak dikuasai oleh Allah? Allah yang maha qadir, Allah maha kuasa, Allah maha menentukan segala sesuatunya. Itu.
Ini dalil-dalil tentang, nah kemudian di sini sebutkan dalil-dalil tentang masyiah Allah yang menyeluruh, kehendak Allah yang meliputi segala sesuatu. Dalil yang tadi itu bukan dalil pertama, tetapi ini untuk menjadi dalil mengenai masyiah Allah, bahwa Allah itu punya kehendak. Nah, di antara dalil-dalilnya di sini, yang pertama adalah surat At-Takwir ayat 29. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasya'un, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali bila Allah menghendakinya. Illa ayyasha Allah rabbul alamin, kecuali bila Allah Tuhan semesta alam menghendaki itu terjadi. Maka mintalah kepada Allah, karena Allah yang maha kuasa, yang maha berkehendak. Jadi tidak ada sesuatu yang kita rencanakan itu dapat terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Di sini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kehendak, maka segala sesuatu yang terjadi itulah yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, dan itulah bagian dari takdir. Sehingga ketika kita sudah merencanakan sesuatu yang dalam keyakinan kita 99% bakal terjadi, 99% bakal kita kuasai, tapi kemudian tidak dapat terjadi, maka ketahuilah karena Allah tidak menghendaki itu terjadi. Maka apa yang kita harus lakukan? Ridho, sabar, menerima, karena inilah ketetapan takdir Allah. Dan Allah tidaklah menetapkan sesuatu bagi hambanya melainkan yang terbaik. Karena Allah maha tahu apa yang ada pada diri kita dan yang maslahat buat kita. Sedang kita tidak tahu. Kita tahunya yang kita inginkan itu maslahat. Padahal tidak semua yang kita inginkan itu maslahat. Yang maslahat adalah yang ada pada ilmu Allah Azza wa Jalla. Itu pertama. Dalil kedua yaitu surat Al-An'am ayat 39. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim." May yasha'illah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, yudlilhu, niscaya akan disesatkannya. Wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim, dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk oleh Allah, yaj'alhu 'ala siratim mustaqim, niscaya Allah akan menjadikannya ia berada di atas jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyesatkan hambanya, karena Allah tahu hamba itu tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu kehendak Allah, karena tidak mungkin sesuatu itu terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakin Allah itu maha adil, maha bijaksana, maha pengasih, lagi maha penyayang. Dalil ketiga yaitu surat An-Nahl ayat 39. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan." Dan sekiranya Allah menghendaki, la ja'alakum, niscaya Allah akan menjadikan kamu ummatan wahidatan, satu umat saja, yaitu semuanya beriman saja. Tidak ada yang durhaka kalau Allah menghendaki. Akan tetapi Allah telah mengetahui dan Allah menghendakinya tidak demikian, bahwa ada orang yang masuk surga dan ada orang yang masuk neraka. Dan itu sudah Allah ketahui sejak azali, yaitu tanpa awalan. Dan Allah telah mencatatkan peristiwa itu semuanya di Lauh Mahfuznya sebelum segala sesuatu itu terjadi. Dan Allah menghendaki yang demikian ini, yakni bahwa manusia tidak akan satu jenis dalam keimanan. Ada yang beriman dan ada yang kufur kepada Allah. Maka kita memuji Allah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza.
Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dalil keempat yang menunjukkan bahwa Allah itu berkehendak dan kehendak Allah itu pasti terjadi, yaitu surat Yasin ayat 82. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Di dalam ayat ini, yakni Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an. Sesungguhnya perintah Allah apabila Allah menghendaki sesuatu, idza arada syai'an, menghendaki sesuatu, ini artinya Allah berkehendak, masyiah iradah. Ayyakula lahu, cukup Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah kamu, fayakunu, maka sesuatu yang Allah kehendaki itulah yang akan terjadi, persis seperti yang Allah inginkan. Tidak mungkin sedikit pun keliru. Bahkan misalnya yakni satu bagian dari tubuh manusia tidak akan ada yang terlewatkan. Satu saraf yang berjumlah menurut para ahli itu jutaan saraf di kepala kita, tidak akan ada yang terlewatkan. Ketika Allah, jadilah kamu menjadi seperti yang dikehendaki Allah, maka akan terjadi tanpa ada satu yang terlewatkan. Ini 4 dalil dari ayat-ayat Quran. Di samping dari pendahuluannya, yaitu dalam surat Fatir ayat 44 yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil keempatnya, dalil kelimanya, yaitu dari hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalil-dalil ini menerangkan Allah itu punya kehendak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, yufaqihu fid din, maka Allah akan menjadikannya ia mengerti, mendalami agama, yaitu mengerti agama Islam. Dia akan belajar, menuntut ilmu, dia akan membaca, akan mendengarkan kajian-kajian dari Quran dan Sunnah, sehingga dia tahu dan dia mengikuti dan beramal dengannya. Ini adalah orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik. Maknanya di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah atau masyiah, kehendak. Maka bersyukurlah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, karena dia akan dibimbing oleh Allah untuk menjadi baik. Dan kita boleh selalu berdoa kepada Allah, Allahumma faqihni fiddin, Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, berilah hamba pendalaman, pemahaman terhadap agama. Wa'allimni ta'wil, dan ajarilah hamba ta'wil, yaitu untuk memahami makna-makna yang tersembunyi di balik firman Allah dan sabda Nabi, tentunya dengan ilmu yang benar dari tuntunan kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua dalil-dalil yang ditunjukkan ada 5 di sini, yang menunjukkan tentang kehendak Allah yang semuanya sangat jelas, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak. Maka apa saja yang terjadi di alam raya ini semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan iradah kauniyahnya, yaitu kehendak universal. Kehendak Allah yang universal, semua terjadi. Karena Allah adalah satu-satunya Sang Khalik, Maha Pencipta. Dan Allah adalah Al-Malik yang menguasai, Al-Mudabbir yang mengatur. Semua alam semesta ini dalam kuasaan Allah dan semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak merasa keberatan mengatur yang di langit dan di bumi. Seperti yang Allah katakan, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Tidak ada sesuatu pun yakni yang membuat Allah itu keberatan untuk mengatur apa yang di langit dan yang di bumi. Wa huwal aliyul azim, dia Allah yang maha tinggi di atas semua makhluknya, al-azim yang maha besar. Maha besar, yakni besar, lebih besar dari semua makhluknya. Dan semua makhluknya itu kecil. Maka tidak ada kejadian atau peristiwa di dalam kerajaan alam semesta ini, langit dan bumi, yang luput dan lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa
Semua yang terjadi di alam semesta sudah diketahui oleh Allah secara azali dan sudah dicatat di Lauh Mahfuz dan terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu tingkatan keempat, yaitu beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Pencipta segala sesuatu. Ini yang pertama, al-ilmu, Allahu alim, Allah Maha mengetahui. Al-kitabah, yakni segala yang Allah ketahui, Allah catat di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, al-masyiah, al-iradah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah al-khalqu, yakni nu'minu bi annallaha huwal khaliqul wahid. Kita meyakini, mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta di alam semesta. Tidak ada sesuatu yang ada di alam semesta yang terjadi bukan karena ciptaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan perbuatan manusia sendiri adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sederhana, seperti seorang programmer ketika memprogram sebuah permainan, maka semua aktivitas dalam permainan itu sudah diprogram oleh sang programmer. Dan itu adalah perbuatan atau ciptaannya programmer, perbuatan lari, langkah, dan segala yang terjadi dalam permainan itu. Kalau bisa si pemain bisa mengalahkan musuhnya dalam permainan itu, dia akan begini. Itu semua sudah diprogram. Ini gambaran kecil tentang penciptaan Allah terhadap alam semesta. Maka segala peristiwa yang di alam semesta ini semuanya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Nah, dalil-dalilnya secara singkat ada 6 di sini, sebutkan 6. Yang pertama, surat Az-Zumar ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakilun. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah memelihara segala sesuatunya. Ala kulli syai'in wakil, dan Allah melindungi, memelihara, menjaga segala sesuatunya. Yakni segala sesuatunya dalam perlindungan Allah. Tapi di sini katakan Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Maka tidak ada sesuatu yang ada di muka bumi, yang ada di langit, di alam semesta ini yang bukan makhluknya Allah. Tidak ada. Termasuk gerakan kita ini terjadi dengan kehendak kita, tapi terjadi dengan kehendak Allah, dan ini bagian dari makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita yang menggerakkan, karena kita ini diciptakan oleh Allah, maka segala aktivitas kita pun adalah bagian dari ciptaan Allah. Nanti kita ketemukan dalilnya di sini, yaitu di dalam surat As-Saffat ayat 96. Ini dalil yang kelima. Yang kelima saya bacakan dulu, gak apa-apa, karena terkait dengan ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Surat As-Saffat ayat 96. Surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Buatan manusia itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hasil karya manusia juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu. Khalaqa kulla syai', telah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira, dan Allah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya, sedetail-detailnya. Itu qaddara taqdira. Faqaddarahu taqdira, maka Allah menetapkan ukuran-ukuran segala sesuatu itu dengan sedetail-detailnya, serapinya. Lihat ciptaan pada diri kita, dari mulai rambut sampai ujung kaki,
ujung rambut sampai ujung kaki, segala yang ada dalam diri kita, saraf-saraf yang di otak kita, jumlah rambut di tubuh kita, pori-pori dalam tubuh kita, ari-ari dan semua bulu rambut, semuanya punya fungsi dan semuanya diciptakan oleh Allah dengan serapi-rapinya. Qaddarahu takdira, Allah mentakdirkannya dengan sedetail mungkin. Sampai di dalam tubuh kita, perut kita ada perut besar, ada usus besar, usus kecil, ada urat dan sebagainya. Ini bagian dari kehendak Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah. Tadi Al-Furqan ayat 2, sekarang Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Makna Allah Rabbul Alamin yaitu Allah lah yang menciptakan alam semesta, yang menguasai alam semesta, yang mengatur segala alam semesta, dan Allah pula yang memberi rezeki alam semesta. Itu makna Rabbun. Al-Rabbu itu al-Khaliqu wal Maliku wal Mudabbiru wal Raziku, yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur semuanya dan memberi rezeki makhluk-makhluknya. Dan ini masih sebagian makna dari Rabbun. Rabbul Alamin maknanya semua alam semesta selain Allah itu Al-Alamin. Dan yang kelima dalilnya surat Al-An'am ayat 101. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Badi'us samawati wal ardi. Badi' itu maknanya Khaliq, dan maknanya menciptakan yang belum pernah ada sebelumnya. Itu namanya Badi'. Badi'us samawati wal ardi, Allah lah yang maha menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah yang sekarang ini kita dinaungi olehnya dan berada di atas hamparan bumi ya, itu adalah ciptaan Allah yang belum pernah Allah ciptakan sebelumnya. Itulah ciptaan Allah yang sampai hari ini masih ada. Dan Allah itu di situ Badi', maha pencipta. Dan semua yang ada di alam semesta, langit dan bumi, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu dalilnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha khaliqu kulli sani'in wa san'atihi. Sesungguhnya Allah adalah pencipta semua pekerjaan. Semua pekerja, Allah pencipta semua pekerja, yaitu manusia itu punya pekerjaan. Wa sani'u kulli khaliqu kulli sani'in wa san'atihi, dan Allah lah pencipta pekerjaan dari manusia. Manusia membuat pesawat, manusia yang diciptakan oleh Allah, pesawatnya juga ciptaan Allah Azza wa Jalla. Manusia tukang yang menciptakan karya macam-macam seperti meja, kursi, dipan, apa saja, manusianya ciptaan Allah, dan ciptaannya manusia juga ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini dalam ayat-ayat dan hadis tersebut di atas terdapat pernyataan yang sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang mentakdirkan segala sesuatu dan yang menciptakannya. Dialah Allah yang meliputi segala sesuatu dengan perhatian dan pengaturannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan dan menciptakan segala yang ada tanpa ada contoh sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menganugerahi sebagian makhluknya kemampuan dan perbuatan. Allah adalah pencipta makhluk yang berbuat beserta perbuatannya. Dialah Allah Al-Khallaqul Alim, yang maha pencipta, yang maha mengetahui. Maka di dalam mengimani takdir, ingat selalu kepada 4 hal tadi, yaitu ilmu Allah, kemudian kitabah, catatan takdir loh mahfud yang dicatat oleh Allah dengan perintahnya, yang mencatat semua ilmu Allah dari peristiwa penciptaan langit dan bumi sampai dengan hari kiamat. Yang ketiga yaitu masyiah, segala peristiwa yang terjadi ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, bahwa selain Allah itu adalah ciptaan Allah, dan semua yang ada di alam semesta, semua peristiwa yang terjadi, semua terjadi dengan ciptaan Allah. Di ilmu Allah dicatat dalam Lauh Mahfuz, tidak mungkin bertentangan dengan Lauh Mahfuz. Dan yang ketiga terjadi dengan kehendak Allah,
dan semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadza wa insyaallah nanti kita bahas selanjutnya macam-macam takdir pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.